Daniel Dubov ikut berpartisipasi dalam turnamen FIDE Grand Swiss tahun 2025. Akan tetapi, dari 11 game yang dia mainkan, Dubov hanya menang 1 kali. Sisanya berakhir remis. Kita akan melihat satu-satunya kemenangan Dubov ketika berhadapan dengan pecatur asal Serbia, Alexander Predke. Permainan dimulai dengan E4 setelah E5 kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia. Predke mengembangkan kuda F6, lalu D3, gajah C5, kuda C3. Selanjutnya kedua pemain rokade mengamankan raja. Di sini, Alexander Predke memainkan langkah profilaksis H6, mengontrol petak G5. Dengan demikian, kuda ataupun gajah tidak bisa menyerang. Dubov kemudian mendorong A3, dijawab A6, gajah E3, D6, dan kemudian pertukaran gajah terjadi. Setelah pion makan gajah, hitam memiliki pion yang tidak begitu cantik. Dari posisi ini, Dubov menantang pertukaran kuda, dijawab benteng E8. Setelah itu, kuda mundur ke petak E3, lalu tantangan pertukaran kuda terjadi. Tentu saja Dubov tidak ingin lawannya memiliki struktur pion yang kembali cantik. Di posisi ini, Dubov memilih mendorong A4. Selanjutnya, Alexander Predke mendorong B6. Sepertinya bersiap fianchetto. Setelah kuda mundur ke petak D2, ternyata Alexander Predke menempatkan bentengnya di petak D8, bersiap mendorong pion. Daniel Dubov merespon dengan raja geser H1, selanjutnya B5, gajah mundur A2, lalu menteri D6. Setelah itu, Dubov mendorong F3. Di posisi ini, Alexander Predke mendorong G6, lalu benteng F2. Setelah raja G7, menteri F1, kuda H5, lalu G3. Setelah itu, C4. Alexander Predke memulai serangan. Pada 20 langkah pertama terlihat bahwa kedua pemain begitu berhati-hati dalam membuka ruang. Di posisi ini, Daniel Dubov memilih pion A makan pion B. Setelah pion makan pion, pion juga makan pion. Dan kemudian Predke tidak makan pion. Dia mendorong B4, membiarkan Dubov unggul 1 pion. Akan tetapi di posisi ini, Daniel Dubov tidak tertarik untuk unggul 1 pion. Dia melihat bahwa hitam bisa mendorong pion ke petak G5 yang akan membuat gajahnya menjadi gajah buntu. Oleh karena itu, Dubov mengembalikan pion yang dia ambil. Hal ini membuat gajahnya kembali aktif. Alexander Predke mengambil pion, lalu menteri diadu. Setelah menteri makan menteri, gajah makan menteri, kemudian gajah H3. Dan Dubov menantang pertukaran gajah. Gajah makan gajah, benteng makan gajah. Kita telah sampai pada langkah ke-26 dan putih sedikit lebih unggul. Sampai di posisi ini, tidak ada permainan taktikal kecuali permainan posisional. Alexander Predke kemudian menantang pertukaran benteng. Dubov merespon dengan raja G2 setelah kuda F6, kuda D ke petak C4. Bersiap untuk menukar benteng dan mendapatkan pion. Oleh karena itu, Predke langsung menarik mundur kudanya ke petak C6 menjaga pion. Kemudian, benteng F ke petak D1. Lalu, benteng E ke petak B8. Selanjutnya, raja F2. Di posisi ini, Alexander Predke menukar benteng sehingga setelah pertukaran benteng terjadi, Dubov menguasai lajur A. Selain itu, Dubov juga masih memberikan tekanan pada pion hitam. Hal ini membuat Alexander Predke menempatkan bentengnya di petak B5. Sepertinya dia coba untuk aktifkan kuda. Dubov kemudian merespon dengan benteng mundur A8, lalu kuda ancam pion.
benteng C8, kuda jaga pion. Selanjutnya Raja E2. Di posisi ini, Predke melancarkan skak. Setelah Raja geser, kuda kembali ke petak E6. Lagi-lagi, langkah tidak akurat dimainkan Predke demi melindungi pionnya. Dari posisi ini, Dubov memainkan langkah perlahan-lahan. B3 memperkuat kuda. Setelah Raja H7, kuda mundur D1, memulai untuk bermanuver. Apabila kuda masuk, maka benteng akan makan pion. Di posisi ini, Alexander Predke memainkan manuver kuda mundur ke petak D7. Lalu Dubov membawa kudanya ke petak B2. Setelah Raja G7, kuda D3. Tekanan pada pion. Kuda di benteng lawan bertanggung jawab untuk menjaga pionnya. Oleh karena itu, Predke mencoba memainkan langkah tunggu H5. Sampai di posisi ini, kedua pemain harus berhati-hati karena sebuah kesalahan akan membuatnya terjatuh dalam kekalahan. Dubov membawa Raja ke petak center, lalu Raja F6. Selanjutnya, Dubov mendorong F4. Pion makan pion, kuda makan pion, menantang pertukaran. Tetapi benteng mundur jaga pion. Setelah itu, kuda ancam benteng. Benteng ancam balik kuda, dan kuda ke petak C6. Di posisi ini, Alexander Predke mendorong H4. Dan hal ini membiarkan Dubov melancarkan serangan skak. Setelah Raja G7, kuda makan pion. Dubov berhasil unggul 1 pion. Alexander Predke kemudian membawa kudanya ke petak E5. Di posisi ini, Dubov tidak bisa makan pion karena kudanya sedang terancam. Dubov kemudian menukar pion G dengan pion H, dan kemudian kuda G4 skak, Raja lari, kuda makan pion. Sampai di posisi ini, Dubov masih unggul 1 pion. Selanjutnya, Daniel Dubov membawa kuda ke petak E6, mengeroyok pion C. Akan tetapi, Alexander Predke memainkan langkah jebakan C6. Apabila benteng makan pion, maka kuda D4 skak, hitam akan menang benteng. Tentu saja Dubov tidak terjebak. Dubov membalas dengan benteng A ke petak C7, mengancam benteng, sehingga kuda makan kuda. Kuda makan kuda, menyerang benteng, lalu benteng ancam pion. Hal ini dijawab dengan kuda E8 skak, Raja H6, lalu kuda ke petak D6. Ancaman skak dan juga ancam benteng di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Raja H5 mendekati pion. Pada langkah selanjutnya, Dubov kembali berhasil mendapatkan pion dan sekarang dia punya 2 pion bebas. Predke merespon dengan F5, dijawab B4. Raja makan pion, lalu D5. Setelah F4, Dubov mendorong B6. Kemudian Predke membawa Raja ke petak G3, mencoba membawa pionnya untuk promosi. Di posisi ini langkah terbaik untuk putih adalah Raja ke petak D3, namun Dubov terburu-buru untuk mendorong pion promosi. Akibatnya, menurut engine, posisi ini cenderung seimbang. Predke melancarkan skak. Setelah Raja mundur, pion F2 selangkah lagi akan promosi. Namun kemudian, Dubov membuang kuda, skak. Di posisi ini, Alexander Predke memainkan langkah yang sangat tidak tepat. Dia memilih pion makan kuda, sehingga Dubov kemudian promosi pion. Sampai di posisi ini, maka benteng hitam terancam. Apabila hitam terburu-buru untuk promosi pion, maka main dimakan benteng. Setelah pion F4 dimainkan,
maka benteng G6 skak. Kalaupun kuda menutup skak, ada jawaban menteri D4. Hitam tidak akan punya kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, di posisi ini, Alexander Predke memainkan kuda F3 skak sekaligus melindungi bentengnya. Namun kemudian Dubois membawa raja ke petak E2. Dengan demikian, pion hitam dicegah untuk promosi. Predke kemudian melancarkan skak, tetapi raja kemudian ke petak E1 dan kemudian kuda makan benteng serang menteri. Akan tetapi Dubois punya balasan, menteri D6, ancaman pada benteng dan juga kuda. Merespon hal ini, Predke memainkan langkah berpion makan pion. Dengan demikian, dia punya 2 pion bebas. Akan tetapi, Dubois terus menyerang. Menteri G6 skak, raja F4, menteri makan kuda. Setelah pion ke petak E3, maka raja E2. Pion F belum bisa promosi. Di posisi ini, Predke memainkan raja F5, dijawab pion C4. Setelah benteng E4, menteri D5, skak, benteng ancam menteri, lalu menteri kembali skak, raja F6, menteri D6, benteng E6, kemudian menteri F8. Setelah itu, raja ke petak G6. Dari sini Dubois kemudian perlahan-lahan mulai mendorong pion bebas. Hitam tertunda untuk promosi karena ada ancaman dari menteri. Selanjutnya Predke memainkan benteng F6, ancam menteri dan siap untuk promosi pion. Akan tetapi menteri E8 skak, raja kemudian G5 dan menteri makan pion. Sampai di posisi ini, Alexander Predke menyerah. Kalaupun permainan dilanjutkan, misalnya dengan raja ke petak G6, maka raja F1. Pion hitam tidak bisa promosi. Selain itu, hitam juga harus berurusan dengan pion bebas putih. Tidak ada kesempatan bagi hitam untuk menang.